Nah, sekarang seperti apa? Ini kuno, ini berarti mau melestarikan sistem ini padahal gagal. Ini jelas gagal. Sudah jelas gagal, masih ada favorit, berarti zonasi masih belum sukses. Tapi tolong ada progres dong di sini. Ada progres. Sekarang bukan hanya satu sekolah, tapi udah 10 sekolah yang diincar masyarakat. Nah, sehingga ini orang semakin bebas. Sekarang orang masih nggak bebas, berarti masih ngincar sekolah-sekolah tertentu. Sekali lagi, menurut saya evaluasi total kepada sistem zonasi ini, karena berarti tujuan utamanya untuk menghilangkan sekolah favorit dan pemerataan pendidikan belum berhasil. Terima kasih Bu Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota. Izin melanjutkan dari Bu Sekjen terkait dengan penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2023-2024, walaupun nanti akan kita jelaskan dari segi latar belakang dan kebijakannya itu sendiri, lalu juga apa yang temuan-temuan yang juga tentunya kami memantau dan kami terus melakukan evaluasi, berdialog untuk melihat solusi di berbagai daerah yang ada. Izinkan saya untuk mulai dengan latar belakang kebijakan PPDB. Sebenarnya tadi sudah pimpinan sampaikan di awal di pengantar bahwa kita tahu bahwa tujuan dari kebijakan PPDB ini adalah untuk membentuk sebuah tatanan sistem pendidikan kita yang lebih solid, yang lebih berkeadilan, untuk lebih merata kualitas yang diakses oleh peserta didik kita. Kita bisa membayangkan dengan adanya sebuah sistem, terutama dengan jalur zonasi misalnya, itu bagaimana kita bisa mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan akses terhadap peserta didik dari keluarga ekonomi yang tidak mampu. Yang mungkin kita sering mendengar bahwa dia rumahnya itu dekat bahkan di depan sebuah sekolah, tapi karena dia dari keluarga yang tidak mampu, dia tidak bisa bersaing dan dia jadi penonton, malah ujung-ujungnya dia karena keluarga tidak mampu, tidak bisa bersaing, masuk ke sekolah yang dimana dia harus berbayar gitu ya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya sangat prinsip yang kita bayangkan, sehingga sekolah itu ketika kita melakukan zonasi sebenarnya terjadi sebuah ruang perjumpaan secara sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya, baik itu yang kaya, yang miskin, yang sudah memiliki kemampuan yang sudah baik ataupun yang masih belum, untuk bersama-sama terlibat dalam proses pendidikan yang kemudian ini akan lebih memperkaya proses pendidikan kita itu sendiri. Jadi mungkin juga bisa dilihat sebagai bentuk kita untuk menguatkan ketahanan sosial masyarakat kita karena membentuk ruang perjumpaan. Contohnya persis yang disampaikan itu tidak adilan. Bagaimana misalnya di sebuah kota titipan itu terjadi, Pak, dan titipan itu jadi dari anggota DPRD, dari kejaksaan, ya gini semuanya. Mungkin tidak terpantau, tapi kita memantau itu semuanya. Nah ini, jadi saya menginginkan supaya ada solusi yang lebih jelas tentang ini. Kami dari sangat resah sebetulnya kita di Dapil melihat demo-demo itu yang terjadi. Mungkin tidak terbantu oleh Bapak, tapi di sempat ini ada 3 demo yang terakhir ini pada bulan-bulan ini yang terjadi tentang PPDB ini. Karenanya sekali lagi Pak Pimpinan, mohon dalam RDP ini supaya ada solusi yang lebih jelas tentang ini. Artinya bukan dari Mas Nadiem dan aparatnya saja, karena sebelumnya juga, menteri sebelumnya juga begitu juga terjadi hal yang sama. Masalah PPDB ini memang banyak masalah, atau mungkin ada solusi yang disampaikan dari kementerian. Punya peta enggak umpamanya Pekalongan kota, di tengah-tengah itu ada SMA favorit, itu daerahnya padat sekali. Kira-kira dari dinas itu punya peta, ini yang masuk sekian, kalau kurang harus tambah penerimaan, tambah lokal, apa harus ditentukan
penerimaannya ada penentuan nggak? Penerimaannya umpamanya 200 siswa untuk SMA. Apa sudah termasuk di daerah zonasi itu? Sebetulnya saya sih sepakat dengan zonasi itu. Jadi anak orang miskin yang dekat sekolah bisa sekolah. Tapi permasalahannya punya peta enggak? Sekolah ini akan menampung sekian, maka andaikan tidak tertampung, maka sekolah wajib menerima lebih banyak. Ketika kita berkomitmen untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan dengan model zonasi, apakah kemudian ada upaya yang terukur untuk bagaimana meningkatkan kualitas sekolah di zonasi yang ada? Ini yang seringkali, mohon maaf, kenapa dulu saya termasuk yang meminta data program bantuan DAK atau DAO untuk sekolah-sekolah di Dapil itu, dalam rangka itu sebenarnya. Karena temuan kami di Dapil, setiap tahun itu lagi yang diajukan. Di zonasi yang lain, kursinya nggak nambah, semuanya nggak nambah, tapi ada di zonasi yang lainnya lagi nambah terus. Tentu saya misalnya sebagai orang tua, tentu nggak mau anak saya di sekolah yang jelek kan gitu. Apalagi nanti punya niat untuk nguliain kan gitu. Ada perguruan tinggi tertentu dan sebagian banyak yang hanya mau menerima siswa-siswa dari sekolah SMA tertentu. Karena dia lihat grade seperti itu. Nah, apakah upaya itu dilakukan? Saya mengikuti tadi, karena ada kegiatan, saya mengikuti dari TV Monitor, pembicara-pembicaraan tadi Sekjen. Ini jadi masalah, tiap tahun ini masalah besar di daerah-daerah. Ya, jadi ini jadi rebutan. Dan ini bagian dari rezeki oknum-oknum. Oknum kantor pemerintahan desa, kelurahan, ya, kecamatan, ini oknum-oknumnya panen ini. Ya, kan inilah rezeki mereka membuat surat keterangan domisili, ya, menumpang dan sebagainya. Itu jutaan. Dan rumah ditumpangi pun dapat bagian, padahal kenal pun tidak ada sama orang yang menumpang nama itu, kenal pun tidak. Ini jadi bagian permainan-permainan yang sangat-sangat menyesakkan, ya. Dan ini di depan kita begitu. Dan ada orang tua yang minta bantu ke kita, ya seperti kita tadi, kita yang mengawasi, ya kita yang bikin salah, ya nggak mungkin. Jadi nggak mungkin kami mendeking-deking yang seperti ini. Nah ini sangat-sangat fatal, sangat fatal. Jadi kegiatan ini bulan-bulan nikmat bagi oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, bulan rezeki bagi mereka. Jadi rumah ditumpangi nggak kenal pun dapat rezeki, oknum dapat rezeki, dan yang orang tua ya mau saja anaknya bisa masuk ke sekolah favorit berapapun dia akan sanggup bayar asal diterima. Nah ini harus kita putus. Kita putus, kita buat peraturan seperti dulu berdasarkan nilai kelulusan. PPDB, kalau PPDB maksud dan tujuan dari PPDB ini kan PPDB, zonasi, maksud dan tujuannya kan dengan sistem zonasi diharapkan mampu menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan melalui penghapusan status sekolah-sekolah terutama negeri favorit. Kalau masih ada rayahan atau berlomba mendapatkan sekolah-sekolah ini dengan berbagai macam cara mendapatkan palsu tadi, surat keterangan palsu atau apa gitu, berarti masih ada favorit dong. Karena sistem ini tidak berhasil, layak untuk dievaluasi kalau misalnya sistem zonasi ini. Kemudian yang kedua, tadi Pak Nur bilang mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Berarti sampai sekarang ini, sejak kapan ini sistem zonasi? Karena kan paparannya dulu kan, kalau sistem zonasi ini dilakukan, maka bahkan mungkin akan mengurangi itu kemacetan di jalan dan seterusnya, karena orang sekolah di tempat yang dekat gitu. Jadi kalau mau sekolah di tempat yang dekat, berarti sekolah yang dekat itu sekolah yang diminati juga, bukan sekolah yang saya minati adalah sekolah yang jauh di sana. Kalau masih ada istilah favorit itu, berarti sistem zonasi ini tidak berhasil menghapus itu. Nah ini bagaimana caranya? Ini yang saya kira
langkah kesananya ini yang menurut saya belum kelihatan. Jadi kalau sekarang masih ada sekolah favorit sehingga pejabat atau pengusaha atau apa dengan cara rekomendasi minta ke Pak Sodik atau mungkin bayar misalnya ke Puang Andi juga atau bayar sekian juta kata wali kota itu kan ya, sekian juta dan sebagainya, minta pejabat untuk bikin rekomendasi, bayar dan sebagainya, berarti masih ada sekolah favorit. Pemberantasan sekolah favorit belum berhasil, dan berarti yang kedua pemerataan kualitas pendidikan belum berhasil. Mestinya ada progres. Yang tadinya diincer cuma 1, selanjutnya yang diincer 3 atau 5, begitu ada jadi ada perubahan. Tapi kalau sama terus itu, di sini akhirnya yang berlaku adalah fungsi pengawasan. Saya akan mungkin, dan wajar kalau yang datang sekarang Bu Katerina, dan saya nanti akan tanya di sini, kalau cara berpikir kita linear dan mengikuti arus ini saja, berarti Bu Katerina sekarang yang diajak kerjasama siapa? Dulu kan kalau nggak salah PPDB mengajak ombudsman misalnya, atau bahkan ICW misalnya begitu. Nah sekarang seperti apa? Ini kuno, ini berarti mau melestarikan sistem ini padahal gagal. Ini jelas gagal. Sudah jelas gagal, masih ada favorit, berarti zonasi masih belum sukses. Tapi tolong ada progres dong di sini. Ada progres. Sekarang bukan hanya 1 sekolah, tapi udah 10 sekolah yang diincer masyarakat. Nah, sehingga ini orang semakin bebas. Sekarang orang masih nggak bebas, berarti masih ngincer sekolah-sekolah tertentu. Sekali lagi, menurut saya evaluasi total kepada sistem zonasi ini, karena berarti tujuan utamanya untuk menghilangkan sekolah favorit dan pemerataan pendidikan belum berhasil.